Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, Stambuk 2017-12-042. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tantangan industri keuangan syariah. Tantangan industri keuangan syariah. Kehadiran industri keuangan tidak dapat dijelaskan dalam sistem perekonomian dunia. Hal ini untuk menunjang berjalannya roda perekonomian suatu negara, di mana saat ini sistem perekonomian kapitalisme menjadi salah satu sistem ekonomi yang diadopsi hampir mayoritas negara dunia. Sudah begitu banyak analisa dan bukti yang selalu menampilkan kesimpulan bahwa sistem kapitalis ini memiliki banyak sekali kelemahan dan menyimpan ancaman dalam dirinya berupa terjadinya krisis moneter yang dapat meluluntahkan perekonomian sebuah negara jika tidak diantisipasi. Sebagai contoh, yakni terjadinya beberapa krisis ekonomi, diantaranya krisis moneter di Asia Tenggara pada tahun 1997, resesi ekonomi di Asia Tenggara tahun 2008, hingga krisis utang Soviet Eropa tahun 2009 hingga kini. Sehingga hal ini memunculkan berbagai kritikan terhadap kebijakan ekonomi kapitalis. Terlebih ketika hasil yang disuguhkan oleh sistem ini tidak memberikan tatanan ekonomi yang kokoh dan sustainable. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, jerat hutang, ketimpangan kekuatan ekonomi, serta masalah sosial yang muncul seperti kriminal, pelacur, perjudian, dan lain sebagainya, menjadi indikator negatif yang populer dalam fenomena perekonomian kapitalis. Dengan berbagai kegagalan sistem ekonomi kapitalis tersebut memunculkan keterkaitan di dunia barat terhadap sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Hal ini terbukti di mana Inggris sebagai negara berbentuk pendudukan mayoritas non-muslim dapat menjadi pusat keuangan syariah di barat. Di Indonesia yakni ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Namun hingga saat ini pertumbuhan market share perbankan syariah di Indonesia sangat sulit untuk ditembus. Indonesia negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, yakni sekitar 265 juta jiwa berdasarkan data BPS, dan 85% diantaranya muslim. Seharusnya Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah global dunia, namun kenyataannya keuangan syariah di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga, Malaysia, yang secara jumlah berpenduduk hanya 12% dari jumlah penduduk Indonesia. Industri keuangan syariah sudah hampir 27 tahun beroperasi. 10% yakni baru 5,70% dari total market share perbankan Indonesia. Sementara aset perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai 20%. Menurut penulis, beberapa hal yang menyebabkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Di antaranya, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia memang cukup pesat, yakni kisaran 20-30% per tahun. Namun pertumbuhan industri keuangan konvensional juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Market share Indonesia keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini mencapai 8,47% dari total market share keuangan Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan aset laba market share serta infrastruktur lembaga keuangan syariah masih jauh di bawah lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia, terutama umat muslim, sistem ekonomi dan keuangan syariah, sehingga masih tertarik menggunakan lembaga keuangan konvensional. Berbagai kritikan dan tudingan muncul yang berasal dari akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Kritikan dan tudingan ini muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ketiga, lembaga keuangan syariah terkesan sebagai lembaga keuangan kelas 2
di negeri ini. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya lembaga keuangan syariah berbentuk BUMN, baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Beberapa lembaga keuangan syariah yang ada saat ini, beberapa diantaranya hanya merupakan anak usaha perusahaan BUMN konvensional. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, mulai dari era pemerintah atau Orde Baru hingga era pemerintah saat ini, di mana diantaranya ditandai dengan pendidikan Bank Muamalat tahun 1992, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, terbitnya Fatwa MUI tahun 2008 tentang bunga bank adalah riba dan haram, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Terakhir, pemerintah Presiden Joko Widodo membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS melalui Perpres Nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, di mana komite ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan melibatkan beberapa lembaga dan kementerian. Namun kehadiran lembaga ini yang hampir selama 2 tahun belum membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan market share industri keuangan di Indonesia. Hal ini terbukti hingga saat ini pertumbuhan market share industri keuangan syariah masih mengalami kesulitan untuk tembus di angka 10%. Industri keuangan syariah merupakan sebuah kebutuhan bagi warga negara, terutama yang muslim, agar tidak terjebak dalam sistem perekonomian kapitalis. Oleh karena itu, negara perlu hadir dalam menjawab kebutuhan warga negaranya yang muslim sebagai kelompok mayoritas di negara ini, yakni untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya. Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mengalami perkembangan industri keuangan, sehingga Indonesia berpotensi sebagai pusat keuangan syariah global di dunia. Hal ini nantinya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan warga negara secara umum. Industri keuangan syariah sudah memiliki daya tarik tersendiri. Dan oleh sebab itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam hal perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan cara menghadirkan lembaga keuangan syariah yang berkompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional dengan lembaga keuangan konvensional. Beberapa hal menurut penulis yang dapat dilakukan pemerintah dalam percepatan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, urgensi perbentukan lembaga keuangan syariah berbentuk BUMN. Dalam hal ini, menjawab pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, sehingga dapat menghilangkan kesan lembaga keuangan syariah hanya lembaga keuangan kelas 2 di negeri ini. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang selama ini diragukan karena modalnya berasal dari BUMN konvensional. Beberapa manfaat lembaga keuangan syariah yang berbentuk BUMN, di mana permodalannya dari APBN, sehingga yang pertama memudahkan ekspansi bisnis, yang kedua memudahkan investasi bagi di bidang infrastruktur. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang industri keuangan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.